Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum, patut dan layak bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terutama Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita hari ini dengan dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, bulan Quran, bulan yang berkah, bulan maghfirah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, layak bagi kita untuk selalu mengambil kesempatan itu, menggunakannya sebaik-baiknya agar kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan kegalauan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ikhwah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kegalauan. Dan yang banyak membuat kita galau dalam kehidupan kita tiga hal. Yang pertama, ikhwah, adalah berhubungan dengan harta kita. Kita selalu khawatir apabila harta yang kita miliki tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita khawatir apabila kita melihat saudara-saudara kita yang kemudian membeli barang-barang yang serba mewah, sedangkan kita untuk makan saja tidak berkecukupan. Kemudian yang kedua yang membuat manusia galau dalam kehidupan ini adalah jabatan, tahta. Inilah yang kemudian menjadikan manusia gelap mata, sehingga mereka menggunakan berbagai macam cara untuk menaikkan jabatannya dengan menyuap dan lain sebagainya. Yang terakhir, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang banyak membuat galau manusia adalah wanita. Ketika kita di masa-masa kesendirian, kita khawatir tidak bisa memiliki pasangan hidup kita. Ketika kita diberikan pasangan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun lebih khawatir atau gelisah atau galau. Apakah pasangan hidup kita adalah pasangan yang saleh atau solehah? Ketika kita mendapatkan pasangan, kita pun galau. Apakah kita akan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah tiga hal yang banyak atau yang sering kita temukan mengapa manusia sering galau dalam kehidupannya. Oleh karena itu,
berbanding lurus dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kegalauan. Apakah kita termasuk orang yang galau dalam kehidupan kita? Berbeda halnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah merasa galau akan kehidupan dunia mereka. Yang mereka galaukan adalah kehidupan akhirat mereka. Itulah perbedaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama yang mengikutinya, yang setia dengan sunnah-sunnah Rasulullah, yang setia dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memahami. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui tentang keuntungan dunia mereka dan keuntungan akhirat mereka, atau mereka memahami tentang faedah mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan di dunia ini? Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Apakah untuk kesenangan dunia, atau sebaliknya kita Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kehidupan dunia kita, ayyuhal ikhwah, hanya sementara, tidak akan pernah kekal selama-lamanya. Sedangkan kehidupan akhirat kita akan kekal selama-lamanya. Tetapi mengapa kemudian kita merasa galau dengan kehidupan kita yang berhubungan dengan dunia kita, dan kita merasa nyaman-nyaman saja tentang kehidupan akhirat kita? Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah godaan yang dihembuskan kepada diri kita oleh iblis-iblis musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala beserta sekutu-sekutunya, untuk menjadikan kita hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematiannya. Sehingga mereka akan merasa sedih dan menangis, dan bahkan tidak bisa tidur dan makan apabila pekerjaan yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, atau di kantor-kantor mereka, di tempat mereka bekerja, kemudian tertolak atau tidak diterima. Sudah berpeluh, sudah mengeluarkan keringat dan tenaga yang banyak, akan tetapi pekerjaan kita kemudian ditolak oleh atasan kita. Maka kesedihan ini akan kita bawa, akan selalu kita ingat dalam kehidupan kita. Dan bahkan tidak sedikit di antara kita yang kemudian melampiaskan kepada orang lain, orang yang terdekat dengan kita, ima istri kita, ima anak-anak kita. Tetapi ketika kita berhubungan dengan akhirat kita, hati ini tidak sensitif. Bahkan kalau istilah peribahasanya adalah tumpul. Fikrah kita, hati kita lebih tajam terhadap dunia kita, dan kita sangat tumpul terhadap kehidupan akhirat kita. Sekiranya kita memiliki sensitivitas sebagaimana tertuju kepada dunia kita, tentang kehidupan dunia kita, berbanding lurus dengan kehidupan akhirat kita, maka niscaya kita akan selalu berhati-hati dalam beramal, ikhwah. Sebagaimana puasa yang kita lakukan di bulan ini, bulan yang mulia ini. Ingatlah perkataan Ibn Rajab radhiyallahu anhu. Perkataan Ibn Rajab yang mengatakan bahwasanya man khurrima an khairuha faqad khurrima an kulliha. Barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka mereka pun akan diharamkan untuk mendapatkan kebaikan setelah bulan Ramadan, atau di bulan-bulan setelahnya. Sebagaimana yang kemudian dipraktekkan, dicontohkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka beramal.
Mereka tidak bahagia ketika mereka beramal, akan tetapi sebaliknya mereka bersedih dengan amal yang mereka kerjakan. Apa yang membuat mereka bersedih, ikhwah? Karena mereka khawatir amal yang mereka kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan kita. Kita akan menangis dan bersedih, dan kita tidak akan selera makan, dan bahkan tidur pun tidak nyenyak apabila pekerjaan yang berhubungan dengan dunia kita, harta kita, kemudian ditolak oleh orang-orang yang menilai pekerjaan kita, dan kata lain tidak diterima oleh mereka. Maka kita akan merasakan kesedihan yang luar biasa. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita waspadai. Mengapa kita harus menukil perkataan Ibn Rajab dalam kehidupan kita yang kita jalankan hari ini di bulan yang mulia Allah, di bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh keberkahan. Yang pertama alasannya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam untuknya, untuk mereka, illa saum, kecuali puasa, wa ana ajzi bih, dan puasa itu adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya bahwa puasa inilah ibadah puasa kita, pahala yang Allah berikan kepada ibadah puasa di bulan Ramadan, dan amal-amal yang lainnya Allah Subhanahu wa taala yang akan melipat gandakan setiap pahalanya. Dalil ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kesempatan besar yang Allah berikan kepada kita, bagi orang-orang yang diberikan kesempatan dan mengambil kesempatan itu dan menggunakan kesempatan itu, maka hendaklah mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, imma ibadah yang wajib, imma ibadah yang sunnah. Maka kemudian kita ditunjukkan dengan dalil ini, hendaklah kita berhati-hati, tidak hanya mengejar jumlah banyaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah kualitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan kelipat gandaan daripada pahala yang Allah berikan kepada kita. Kelipat gandaan dari ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, dan kita hanya mendapatkan kelipat gandaan pahala yang Allah berikan hanya di bulan Ramadan. Ini yang pertama yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus selalu galau tentang kehidupan akhirat kita yang berkaitan dengan ibadah kita? Apakah Allah menerima ibadah kita? Apakah Allah memberikan pahala dari saum kita, kemudian qiyamul lail kita, salat sunnah kita, sedekah kita? Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhwah, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesempatan yang diberikan kepada kita, bertemunya kita dengan bulan Ramadan. Allah ingin meleburkan semua dosa-dosa kita. Allah menginginkan menghancurkan dosa-dosa yang kita perbuat selama 11 bulan di luar Ramadan. Ini kesempatan emas bagi kita, karena tidak ada manusia yang sempurna, terbebas dari dosa, terbebas dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang Allah berikan untuk melebur dosa-dosa kita adanya di bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan maghfirahnya. Allah Subhanahu wa taala menutup pintu nerakanya, pintu-pintu neraka, dan membuka pintu-pintu surganya dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum.
Mengapa Allah Subhanahu wa taala menamakan Ramadan, menamakan dengan bulan Ramadan yang berasal dari kata Ramdah? Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan li'annahu yarmudus sayyi'ati bil hasanah. Sesungguhnya Allah memberikan nama Ramadan karena Allah menginginkan dihancurkannya, dileburnya dosa-dosa kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan hasanah-hasanah kita, amalan-amalan soleh kita. Maka barang siapa yang kemudian, kata Ibnu Rajab, tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, tidak bisa berbuat baik di bulan Ramadan, maka mereka akan termasuk orang-orang yang tidak akan mendapatkan kebaikan setelah bulan Ramadan. Tidak punya kesempatan untuk mendapatkan kebaikan, untuk melakukan kebaikan setelah bulan Ramadan. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada. Maka betullah kata para ulama bahwasanya mereka menamakan bulan Ramadan dengan bulan madrasah, bulan pendidikan, bulan pembelajaran. Karena Ramadan banyak mengajarkan kebaikan kepada kita, banyak memberikan hikmah-hikmah kepada kita, bagi orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari bulan Ramadan. Dan tidak mungkin orang bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari bulan Ramadan kecuali orang-orang yang berilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas jawabannya tidak, ikhwah. Jelas jawabannya tidak. Seperti halnya kita contohkan apabila kita diberikan soal oleh guru kita, oleh atasan kita, untuk dikerjakan. Akan sungguh sangat berbeda apabila orang yang diberikan soal kemudian dia siap, kemudian dia belajar sebelum mendapatkan soalnya. Maka sungguh akan berbeda jawabannya dengan orang-orang yang tidak memiliki kesiapan, yang bahkan tidak pernah membuka bukunya untuk belajar, untuk menjawab soal-soal yang ada. Itulah perbedaannya, ikhwah. Begitu pula orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah turunkan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Yang pertama adalah ketika mereka menunggu berbuka. Lihat orang-orang yang tidak memiliki ilmu ketika mereka berpuasa. Mereka menghilangkan waktunya, membuang-buang waktunya menunggu azan dengan berjalan-jalan. Bahkan mereka ngantri-ngantri untuk mendapatkan makanan berbukanya. Sampai-sampai banyak di antara kita yang kemudian bisa berbuka di jalanan. Karena banyaknya orang yang membelinya. Akan tetapi berbeda halnya dengan orang yang berilmu. Maka mereka menunggu waktu azan maghribnya yang mustajab dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka paham bahwasanya waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ikhwah, yang gampang yang kita bisa cerna dalam kehidupan kita adalah waktu-waktu yang mustajab ketika sahur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Ya, hendaklah kalian orang-orang yang memahami, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian menunggu datangnya sahur, waktu-waktu 15 menit, bahkan disebutkan kita bisa membaca 1 sampai 50 ayat untuk menunggu adzan subuh. Waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan agar kita beristighfar. Sedangkan kita, apa yang kita lakukan ketika kita bersahur? Kita habiskan untuk membuka hal-hal yang tidak ada manfaatnya dan hubungannya dengan ibadah kita. Dan tidak sedikit di antara kita yang kemudian membuka channel-channel TV-nya untuk mengisi kekosongannya sambil menunggu azan subuh. Inilah perbedaannya, ikhwah, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu dalam beramal. Jelas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju'i wal atas."
Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan nilai ibadahnya atau nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari ibadah puasanya kecuali lapar dan haus. Mengapa demikian? Jabir bin Abdullah mengatakan karena mereka tidak bisa memuasakan pendengarannya, karena mereka berpuasa bisa menahan lapar dan hausnya, akan tetapi pendengaran mereka, penglihatan mereka, lisan mereka tidak bisa dipuasakan. Di bulan puasa mereka berpuasa akan tetapi masih menggibai saudaranya. Di bulan mereka berpuasa akan tetapi masih mencela saudaranya. Mencela, tidak membutuhkan berhadapan-hadapan ikhwah. Dengan gadget kita bisa mencela seorang. Dengan gadget kita bisa membuli seorang. Inilah kemudian yang harus kita waspadai. Inilah penghancur pahala. Dan kita subhanallah ya, telah banyak menghancurkan pahala-pahala puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kam min shaimin laisa min siyamihi lal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan nilai dari ibadah puasanya kecuali lapar dan haus saja. Waspadalah ikhwah, waspadalah, karena kesempatan itu hanya datang sekali kepada kita dan tidak akan kembali untuk kedua kalinya. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah puasanya akan tetapi Allah tidak berikan pahala dari ibadah puasanya, karena kita menghancurkan pahala itu sendiri dengan perbuatan kita, dengan tidak bisa menjaga pandangan kita, dengan tidak bisa menjaga pendengaran kita, dan tidak bisa menjaga lisan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang itu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang-orang yang suka mengumpat, mencela, menghardik. Celaka mereka. Mereka akan dimasukkan dalam neraka wail, kerak-keraknya neraka, neraka yang paling bawah, neraka yang sangat panas. Ikhwan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang baik itu adalah muslim yang menyelamatkan saudara muslim yang lainnya, imma dengan lisannya, imma dengan tangannya, imma dengan tangannya, imma dengan lisannya. Kalau kita berpuasa akan tetapi lisan kita tidak pernah berpuasa, maka hendaklah waspada terhadap racun-racun atau penghancur ibadah puasa kita. Karena kita akan digolongkan dengan golongan orang-orang yang tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasa kecuali hanya lapar dan haus. Semoga kajian yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita, dan kita berdoa kepada Allah kita bisa diberikan kesempatan untuk memanfaatkan setiap kesempatan dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah, waktu-waktu kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita agar kita selalu berada dalam kebaikan setiap saatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.